Saudara, mari kita lanjutkan membaca Kitab Eko Teologi Taichi bab 26 yang berjudul Krisis Harapan dan Transformasi Kesadaran. Kitab ini disusun oleh Pak Budi Murah Rahman, ya, pemimpin kursus Eko Teologi dari Kementerian Agama. Setiap zaman memiliki krisisnya sendiri, tapi tidak setiap zaman menyadari kedalaman krisis yang sedang dihadapinya. Zaman kita bukan hanya mengalami krisis ekologis, melainkan krisis cara merasa, cara berharap, dan cara memahami diri sebagai manusia. Perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan kepunahan spesies hanyalah puncak gunung es dari krisis yang lebih dalam, yaitu krisis kesadaran. Manusia kehilangan orientasi batin tentang tempatnya di dunia. Dalam kebingungan ini, harapan sering terombang-ambing antara optimisme kosong dan keputusasaan yang melumpuhkan. Eko teologi Taichi mengusulkan bahwa jalan keluar dari kebuntuan ini bukan terletak pada penambahan solusi teknis semata, melainkan pada transformasi kesadaran. Krisis ekologis memaksa manusia berhadapan dengan batas. Selama berabad-abad, modernitas dibangun di atas keyakinan bahwa batas dapat diatasi melalui akal, teknologi, dan ekspansi. Namun kini, batas-batas planet menjadi nyata dan tak terbantahkan. Banyak orang merespon kenyataan ini dengan penyangkalan, sementara yang lain tenggelam dalam kecemasan. Keduanya adalah reaksi yang dapat dipahami, tetapi keduanya tidak cukup untuk membangun masa depan yang layak huni. Yang dibutuhkan adalah kesadaran yang mampu menambung krisis tanpa runtuh dan mampu memelihara harapan tanpa ilusi. Hannah Arendt menulis bahwa krisis adalah momen ketika yang lama tidak lagi bekerja dan yang baru belum lahir. Sehingga penilaian manusia diuji secara radikal. Dalam terang ini, krisis ekologis bukan sekedar ancaman, tapi juga undangan untuk menilai ulang asumsi terdalam tentang kemajuan, keberhasilan, dan makna hidup. Eko teologi Taichi menerima undangan ini dengan serius, tidak untuk merayakan krisis, tapi untuk belajar darinya. Harapan dalam konteks krisis sering disalahpahami. Harapan direduksi menjadi keyakinan bahwa segalanya akan baik-baik saja dan bahwa teknologi masa depan akan menyelamatkan manusia tanpa perubahan cara hidup. Harapan semacam ini rapuh dan mudah berubah menjadi kekecewaan. Di sisi lain, penolakan terhadap harapan atas nama realisme sering berujung pada sinisme. Eko teologi Taichi menolak kedua ekstrim ini. Ia menawarkan harapan yang berakar pada transformasi kesadaran, bukan pada jaminan hasil. Ernst Bloch memahami harapan sebagai prinsip yang mendorong manusia melampaui apa yang ada menuju apa yang mungkin tanpa mengabaikan kenyataan. Harapan bukan ilusi, melainkan daya antisipatif yang menggerakkan tindakan. Namun agar harapan tidak jatuh menjadi fantasi, ia harus disertai kesadaran jernih tentang kondisi dunia.
Tai Chi membantu membangun kejernihan ini melalui latihan kehadiran yang tidak menghindari kenyataan tubuh. Dalam latihan Tai Chi, krisis kecil sering muncul, keseimbangan hilang, gerak terasa canggung, napas menjadi pendek. Ya. Saya ulangi lagi, dalam latihan Tai Chi, krisis kecil sering muncul, keseimbangan hilang, gerak terasa canggung, napas menjadi pendek. Praktisi tidak diajarkan untuk panik atau menyerah, tetapi untuk kembali ke pusat dengan lembut. Krisis diperlakukan sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai kegagalan total. Sikap ini memiliki implikasi besar bagi cara manusia menghadapi krisis ekologis. Alih-alih mencari solusi instan atau menyerah pada keputusasaan, manusia diajak untuk tetap hadir, belajar, dan menyesuaikan diri. Chuang-Tzu menulis dengan kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan hidup di tengah perubahan tanpa kehilangan ketenangan batin. Dunia selalu berubah, tetapi penderitaan manusia sering muncul karena ia menolak perubahan tersebut. Krisis ekologis mempercepat perubahan secara drastis. Transformasi kesadaran menjadi syarat agar manusia dapat hidup di tengah perubahan ini tanpa menghancurkan dirinya sendiri dan dunia. Transformasi kesadaran yang dimaksud bukan perubahan intelektual semata. Ia melibatkan tubuh, emosi, dan cara manusia berelasi dengan waktu. Banyak wacana ekologis berhenti pada tingkat kognitif, menghasilkan kesadaran yang tahu tapi tidak mampu bertindak. Tai Chi menjembatani jurang ini dengan mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman. Tubuh belajar apa artinya kehilangan keseimbangan dan menemukannya kembali. Dari pengalaman ini, pemahaman tentang krisis dan pemulihan menjadi konkret. Merleau-Ponty menegaskan bahwa kesadaran selalu berakar pada tubuh yang hidup di dunia, bukan pada pikiran yang terpisah. Transformasi kesadaran ekologis karena itu harus melibatkan transformasi cara tubuh hadir di dunia. Tanpa perubahan ini, kesadaran ekologis mudah menjadi beban moral yang melelahkan, bukan sumber daya batin yang menguatkan. Harapan yang hadir dari transformasi kesadaran bersifat rendah hati. Ia tidak menjanjikan kemenangan besar atau akhir bahagia yang pasti. Ia menerima kemungkinan kegagalan dan kehilangan. Namun justru karena itu, harapan itu lebih tahan lama. Ia tidak bergantung pada kepastian eksternal, tapi pada komitmen internal untuk tetap setia pada kehidupan. Tai Chi melatih kesetiaan ini melalui praktek yang sederhana dan konsisten. Misalnya, setiap hari satu langkah meskipun perjalanan masih ribuan li. Setiap hari berbuat baik meskipun banyak rintangannya. Václav Havel menulis bahwa harapan bukan keyakinan bahwa sesuatu akan berakhir baik, melainkan keyakinan bahwa sesuatu bermakna terlepas dari bagaimana akhirnya. Pernyataan ini sangat relevan dalam konteks krisis ekologis. Manusia mungkin tidak dapat menyelamatkan semua yang dicintainya, tapi ia masih dapat memilih cara hidup yang bermakna. Teologi Tai Chi berakar pada pilihan ini. Krisis juga membuka ruang bagi kesedihan yang dalam, kehilangan spesies, lanskap yang berubah, dan masa depan yang tidak pasti memunculkan duka ekologis.
Banyak budaya modern tidak melalui ruang untuk berduka secara kolektif. Kesedihan dianggap gagasan yang harus diatasi secepat mungkin. Tai Chi tidak mengusir kesedihan, tapi menampungnya melalui keheningan dan napas. Kesedihan yang ditampung tidak berubah menjadi keputusasaan, melainkan menjadi kedalaman empati. Joanna Mackey berbicara tentang pentingnya mengakui dan merayakan rasa sakit untuk dunia sebagai sumber energi moral dan spiritual. Menolak rasa sakit ini justru melemahkan daya tahan manusia. Tai Chi membantu manusia menampung rasa sakit tanpa terpecah, karena tubuh dilatih untuk tetap hadir dalam ketegangan tanpa mengeras. Transformasi kesadaran juga menuntut perubahan secara cara manusia memandang dirinya sendiri. Dari subjek terpisah yang berhadapan dengan dunia menuju makhluk relasional yang hidup dari dan bersama jaringan kehidupan. Thomas Berry menyatakan bahwa manusia perlu beralih dari peranan menjadi anggota komunitas bumi. Peralihan ini bukan sekedar perubahan peranan sosial, tapi perubahan identitas batin. Tai Chi melalui pengalaman keterhubungan tubuh dengan ruang dan napas membantu menghidupkan identitas baru itu. Harapan yang lahir dari identitas relasional tadi tidak lagi bersifat egosentris. Ia tidak bertanya semata-mata tentang kelangsungan manusia, tapi tentang kelangsungan kehidupan. Harapan ini mampu bertahan bahkan ketika masa depan manusia sendiri tidak pasti. Ia berakar pada kesetiaan pada kehidupan sebagai nilai intrinsik. Dalam Tai Chi, kesetiaan ini dilatih melalui penghormatan pada gerak, napas, dan keseimbangan sebagai ekspresi kehidupan sendiri. Namun, transformasi kesadaran bukan proses yang nyaman. Ia sering melibatkan pelepasan identitas lama, privilege, dan ilusi kontrol. Banyak resistensi muncul dalam proses ini. Eko-teologi Tai Chi tidak mengabaikan resistensi tersebut. Ia memahaminya sebagai bagian dari proses transisi. Dalam Tai Chi, resistensi tubuh terhadap gerak baru diperlakukan dengan kesabaran, bukan dengan paksaan. Prinsip ini dapat diterapkan pada perubahan sosial dan ekologis yang lebih luas. Martin Heidegger menulis bahwa krisis dapat membuka kemungkinan cara berada yang lebih otentik jika manusia bersedia berhenti dari kebisingan dan mendengarkan. Tai Chi menyediakan ruang hening ini. Dalam hening, kesadaran dapat bergeser dari reaksi menuju refleksi, dari kepanikan menuju kehadiran. Bab ini menegaskan bahwa krisis ekologis adalah cermin yang memantulkan keadaan batin manusia. Harapan yang dibutuhkan bukanlah harapan yang menolak kenyataan, tetapi harapan yang lahir dari keberanian menghadapi kenyataan sepenuhnya. Transformasi kesadaran adalah jantung dari harapan semacam ini. Tanpanya, upaya ekologis akan terus berombang-ambing antara euforia dan keputusasaan. Tai Chi tidak menawarkan jalan keluar instan dari krisis. Ia menawarkan jalan masuk ke kedalaman krisis dengan cara yang tidak menghancurkan. Dalam kedalaman inilah harapan yang matang dapat tumbuh. Harapan yang tidak berteriak
tapi bertahan. Harapan yang tidak menjanjikan segalanya, tapi setia pada kehidupan. Di sanalah ekoteologi Taiji menemukan maknanya yang paling jujur, menemani manusia berjalan melalui krisis dengan kesadaran yang berubah, napas yang tetap mengalir, dan tubuh yang tidak menyerah pada ketakutan. Ya. Ini daftar pustakanya, Arendt tentang Between Past and Future, Berry dengan The Great Work, Our Way into the Future, ya. Bloch, Havel, Heidegger, McKee, and Brown, Merleau-Ponty, Zhuangzi, Zhuangzi, ya. Jadi ya, kita perlu merenungkan lebih dalam lagi bahwa Taiji ternyata bukan hanya gerak-gerik badan aja, tetapi merupakan gerak dari batin. Ya. Oke, kita akhirin dulu sampai di sini dan sampai jumpa lagi dalam edisi dalam bab berikutnya.